Oke, kita bahas yang reset ya. Tadi kan jika ID tidak kosong ya. Ini tadi ID tidak kosong, ID tidak kosong ya. Contoh tadi ya, hapus ada ID-nya. Dilihat pro-nya ubah atau hapus. Usernya maksudnya apa nanti ya? Ini untuk pengaturan nanti kalau kita banyak form. Nanti ada form pegawai, ada form barang, ya, penjualan, pembelian, ya. Itu untuk kendalinya, controllingnya. Ya, ubah ini untuk di bagian usernya ada untuk ubah data ya. Kalau hapus ya hapus ya. Oke, ID ya. Oke, di sini kita gabung ya. Kalau pro adalah hapus, kalau pro adalah ubah ya. Satu lagi kita buat di sini. Kalau pro adalah reset. Oke, kalau adalah reset. Pro adalah reset. Oke, tadi udah kita siapkan codingnya ya. Berarti ngosongin ya ID user kosong, ini kosong dan sebagainya. Yang tadi udah kita buat variabel global. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus simpan ya, ke rumus simpan. Rumus simpan ya. Oke, berarti submit ya. Dia mensubmit ya, simpan dan ubah ya. Dia mensubmit. Jadi di sini nih rumus simpannya nih. Ya. Name-nya simpan ya, S besar ya. Value-nya proses. Wah, ini agak bingung nih, value-nya ubah. Kalau gitu kita harus bikin value di sini ya. Kita bikin namanya btn proses. Oke, maksudnya gimana? Gini. Kita buat di sini ya. Kita buat variabel global string button proses adalah defaultnya ya. Defaultnya adalah simpan ya. Simpan data baru maksudnya defaultnya ya. Oke. Karena ini sebagai value nanti. Lalu untuk ubah ya, waktu dia ubah di sini ya, data adalah ubah ya. Maka dia berubah menjadi ubah. Maka otomatis nanti ini berubah nih, simpan atau ubah ya, simpan atau ubah. Oke, untuk itu kita kasih else-nya ya, selain daripada itu ya, atau kita kasih aja di sini. Defaultnya adalah simpan ya, defaultnya adalah simpan. Saat dia mari lagi ubah atau hapus. Oke, berarti di sini awal-awal kita kosongin aja. Oke. Defaultnya adalah simpan. Saat ada ubah dia berubah menjadi ubah. Oke, nanti value-nya dapat dari sini btn proses ya. Name-nya kita kasih aja namanya btn proses. Oke, sama ya. Berarti kalau di sini ya, berarti ya, sama letakkan di sini. Oh dia ada ID ya. ID tidak sama dengan 0. Berarti ID-nya apa ya? Kita butuh ID berarti rekan-rekan di sini. Aduh. Ya, kita butuh ID berarti. ID-nya kosong pertama. Oke. Atau PK aja ya. Oh, ID aja ya. Ya ID aja deh, nggak apa ID aja ya. Oke. Berarti ID itu gimana ya? PK aja lah, saya bikin primary key ya. PK aja biarin mudah ya. Jadi ini PK. Ini PK maksudnya ya, primary key. Ini juga PK ini sudah diglobalkan tadi di atas. Oke, ya PK aja ya, primary key ya. Oke, namanya PK aja. Primary key maksudnya awalnya kosong. Nanti di sini PK adalah defaultnya adalah kosong, sama kayak btn proses ya. Ini default awalnya. Oke, ini nilai awal ya, init awal nih. Oke, sama nih. Nanti kita akan mengirim ID. Ya, di sini kita harus berikan nih satu lagi nih tombol, namanya tombol hidden ya. Input type adalah hidden ya, sembunyi maksudnya ya. Value adalah nilainya adalah PK, primary key. Defaultnya awal tadi kosong ya defaultnya ya. Oke. Kemudian name-nya adalah ID. Name-nya adalah ID. Nah, kita butuh hal seperti ini. Ya, karena kita membuat satu halaman bisa multi ya. Jadi kalau rumus pertama simpan PK bernilai kosong, tapi kalau ubah PK nanti ada nilainya. Oke, ID ya. Oke. Sama di sini. Pro ya, Pro atau sorry. Berarti ini name-nya btn proses ini kita kasih nama Pro sama. Name-nya adalah Pro.
sama, biarin mudah ya. Name-nya adalah Pro. Oke. Ini bebas kok ini, ID-nya bebas ya. Pro ya. Name-nya adalah Pro. Sehingga waktu kita mensubmit, Pro itu bernilai, nilainya adalah ubah atau hapus di sini. Oke. Oke, tadi defaultnya simpan ya. Oke, di sini kan kita buat di sini ya. Nah, kita copy aja ini. Kalau Pro ya, ID-nya ada isinya ya, ID tidak sama dengan 0 ya. Pro adalah ubah, misalkan gitu ya. Pro adalah ubah ya. Harusnya awal simpan sih ya. Tapi ID-nya sama dengan 0 dia. Ini agak rancu nih. ID-nya 0 ya, masih awal tuh ID-nya 0. Berarti harus dipisah dong ini. Oke. Oke, kita mulai dari sini. Request.get parameter pro ya. Aduh. Kayaknya nggak bisa kalau pro-nya. Sorry. Kita kasih aja ya, name-nya BTN Pro aja name-nya. Name-nya BTN Pro. Oke, BTN Pro. Oke. Untuk membedakan sama Pro yang ada isinya. Oke. Kalau dapat data dari BTN Pro dan ya dia tidak kosong, ya, BTN Pro ada dan dia tidak kosong, ya, maka ini kita kasih kode awal. Apa nih error nih? Ini ya. Dan dia larinya ke simpan, ke defaultnya ini ya, BTN proses adalah simpan, ya, get parameter BTN proses simpan, maka dia lari ke simpan ya. Kita narik data dia narik data, dari fill ini, ID ya, nama user, email, telepon ya, keterangan, itu ditarik datanya. Kita buat ya tadi BTN proses ya. Oke, dia lari ke sini. String variabelnya variabel lokal aja ya, v id user misalkan ya, l id user, dia narik data, kemudian nama user. Kenapa nggak bikin ini sih sebenarnya, nggak bikin variabel yang sudah ada ya? Bisa juga sih ya, id user, teman nanti kita butuh proses reset tapi nanti konsekuensinya. Oke, saya buat aja variabel yang global, kita manfaatkan id user dan user email ya, ini sesuai dengan name-nya yang diisikan formnya, username password, telepon, username, password, status, keterangan. Hasil ya, oke. Hasil itu ini. Berarti apa? Stringnya apa? Simpan. Nah, SQL-nya kita belum dapat ya. SQL-nya adalah insert. Yang rumus insert itu SQL-nya, ya. Oke, nggak salah tadi di sini belum ada username ya. Email, telepon, status, keterangan, level juga belum ada ya. Oke, kita kasih default aja ya. Berarti kita bikin aja levelnya adalah user, kita tembak permanen di sini. Misalkan ya, harusnya dari inputan ya. Username-nya kita isi sama kayak email aja. Oke, biar inputnya nggak banyak. Astaga, ini ubah ya. Salah. Kita kasih di sini tadi ya. Passwordnya username sama dengan email ya, auto input.
Kemudian level ya, levelnya adalah user. Nah, di sini kita bikin coding insert. Oke, biar mudah dan tidak salah, untuk insert itu kita pancing ya input data. Kita input data di sini. Testing aja ya, random aja ya. Kita tes random aja. Oke. Karena kita butuh query ininya nih, query ininya kita ambil. Oke. Kita masukkan ke dalam SQL. Nah, seperti ini. Ya, ID user, nama user, email, telepon. Nah, ini kita baru masukkan variabel tadi. ID user. Pokoknya harus susunan ya. Nama user, email, telepon, level username password, level username password, status, keterangan. Jebret, sukses, simpan. Nanti ada bacaan di sini. Ya, green aja. Pak, kayaknya itu habis telepon level dulu deh, Pak. Tadi levelnya belum. Ulangi lagi, gimana? Habis telepon itu kan level. Oh iya, Tadi betul. Telepon level ya. Oke, ketinggalan. betul sekali. Nah, udah bener ya. Telepon level udah ya. Ya, kalau susunan di sini bebas ya, yang di sini bebas. Yang penting kan ini variabel ya. Tuh. Oke. Di sini untuk username dan level saya nggak buat dari inputan ya, nggak ada di sini ya. Inputannya nggak ada. Silahkan nanti mau dibuat sendiri boleh ya. Ini saya pengen ambil contoh saja. Oke, data masuk ya. Ini kalau btn proses tidak kosong dan btn proses bernilai simpan. Nah, sekarang kita bikin satu lagi. Atau jika ya btn proses tidak kosong dan btn proses bernilai ubah ya. Ubah itu saat apa? Ubah itu tadi kan saat dia ngubah nih. Saat dia ngubah btn berubah ubah nih, ubahnya ubah seperti ini. Ya, dia narik data lagi, ya kan? Berarti rumusnya ubah. Oke, ubah tuh gimana rumusnya? Ya, kita bisa pancing lagi. Kayak apa sih rumus ubah? Ya, kita edit. Ya, ini rumus ubah seperti ini. Update bla bla bla. Ya, yang bawah ya, ubah ya. Oke, kita copy, kita masukkan ke dalam coding. Set ID user berubah menjadi ID user. Nama user, nama user. Email, email. Telepon, telepon. Level, level. Jadi lebih cepat kita duplikat ya dari database ya, lebih cepat ya. Username, password, status, keterangan. Where, nah ada where-nya ya. Where apa? Nah, dia minta where nih, ID user. Nah, berarti dia harus mengambil ID user sebelumnya. Ya. Berarti where ID user adalah PK, primary key data sebelumnya. Dari mana PK itu? Nah, di sini kita ambil PK-nya nih. Ya, dalam khusus ubah ada PK. PK itu data yang mau diubah ya. Oke, di sini kan tadi ada PK ya. Coba di hidden tadi ini ada PK bahwa ID. Value-nya PK ya. PK itu didapat dari ID sebelumnya ya. Waktu dia ubah itu ada PK. Ini dia nih. Wah, ini agak rumit ya. Harusnya terpisah ya antara rumus ini. Maksudnya harus dua materi berbeda. Ini agak sedikit membingungkannya di sini. Kenapa kita pakai PK diubah? Karena kan untuk mengubah sesuatu acuannya apa? Ya kan? Acuannya adalah primary key. Di sini kan masalahnya primary key-nya bisa dirubah nih.
ya kan? Primary key-nya bisa dirubah. Misalnya kita ngerubah name, npm ya, nama juga super admin boleh dong kalau ada kesalahan. Maka kita butuh nilai PK sebelumnya ya. PK-nya adalah ID user sebelumnya, sebelum dirubah ya. ID user asli ya kan, aslinya. Ini kan mungkin yang sudah dirubah ya, kan dapat dari GUI. Oke. Oke, ini nggak ada masalah, if ini nggak ada masalah. Ini untuk bagian yang ubah, hapus dan reset ya. Oke, ini bagusan if, else if aja ini. Else if atau jika, supaya nggak berat ya. Kalau if semua kan dia sejajar ya. If, oke, ini sama ini gimana? Atau jika berarti presiden, ini else if aja ini. Mungkin kalau ini nggak ada, dia turun ke bawah, nggak ada turun ke bawahnya lagi ya. Oke, seperti itu. BTN proses, kuncinya di BTN proses, ubah atau hapus. Ya, jadi bedanya PHP sama Servlet ini adalah get sama postnya dicampur ya, pakai get parameter ya. Oke, langsung aja kita running. Unik sekali ya. Aduh, ini lumayan juga logikanya ya. Kita tes dulu aja deh apakah jalan ya. Kita ubah coba ini data yang ini. Data naik ke atas kita ubah menjadi USR 01 nama Joko Budi S misalkan ya. Kemudian emailnya aku gmail.com, teleponnya sekian, statusnya aktif, keterangannya oke. Apakah berubah datanya ya? Sebelumnya 111 ini PK jadinya ya, kita ubah. Oh, terjadi kesalahan, tolong volume username-nya kepanjangan. Username-nya itu tadi ngambil dari email ya. Oke, kita lihat ya. Berapa username-nya? Kependekan ya, dia 10 huruf. Oke, nggak apa-apa, kita change aja. Kita kan ngambil dari email ternyata ya, 50 lah ya. Oke, simpan lagi. Oke, kok dia bisa ngasih warning salahnya di mana? Karena yang kita cetak di catch-nya ini nih, catch-nya itu menampilkan SQL get message, kesalahan pada query SQL-nya. Oke, jadi membantu ya, salahnya apa nih kok nggak bisa? Ternyata simple salahnya. Simpan lagi. Terjadi duplikat user 01. Oh, user 01-nya ada 2 kali ya. Oke, user 02 ya, karena dia primary key ya. Di sini kita lihat database yang pertama ada USR 01 ya. Ya, ada 01 oke. Kita lakukan angka. Oh, ini ada kesalahan nih. Sorry. Ini harusnya ubah ini ya. Ini mestinya ubah nih bukan. Oh, disimpan ya. Simpan ya, Dan. Dulu. Ini simpan, larinya ke simpan dia rekan-rekannya. Harusnya dia larinya ke ubah ya. Tunggu sebentar. Ini dia nggak kerubah dia. Dia nambah. Oke, dia menambah ya. Setelah menambah pun dia masih ada isinya ya. Oke, kita benerin satu-satu dulu. Artinya setelah dia nambah ya, nambah kemari ya, dia harus melakukan langkah ngosongin semestinya ya. Langkah ngosongin itu seperti ini. Nah, ngosongin dia. Berarti ini data ngosong ini kita letakkan default aja kemari, kosong. Nggak bisa juga ya, nggak bisa juga nih kalau ini. Kenapa? Karena prosesnya di bawah sini, ya kan? Oke, berarti ini ngosonginnya bukan di sini, tetapi di sini. Wah, dia sejajar tapi ya. Dua ini sejajar, berarti ini di mana ngosonginnya? Narik data sebabnya kepakai ini. Berarti ini harus di luar dong, terputus ini. Di sini berarti ini, defaultnya di sini nih. Jadi setelah dia ubah narik data ini kan, data dikosongin. Nah, atau dia saat tekan tombol reset sini kosongin. Tapi kalau reset kan di dalam kondisi if ini, ya oke. Tinggal diatur aja lah reposisinya ya. Tapi yang jelas di sini kita di sini meletakkan rumus setelah dia ubah hapus, data dikosongin lagi. USR 02 03 coba.
Karena di sini rumusnya simpan, ya simpan seperti itu. Ya kalau yang ini kan kita klik data naik ke atas, ubah bacaannya kan. Nah kalau ubah kita ganti misalkan di sini tidak aktif nih, maka dia larinya ke ubah, tidak aktif. Satu ya berubah ya. Masalahnya adalah yang jadi masalah adalah dia tidak kembali ke normal ini. Mestinya dia kembali ke normal. Bacanya bukan ubah tapi simpan semestinya. Oke, berarti apa? Berarti ini letaknya ini, yang kedua ini ya. Kalau PK tetap kayaknya. Backend proses ini kembali normal lagi di sini. Oke. Berubah menjadi simpan dia kan. Kemudian apalagi berubah ya, data menjadi kosong semestinya. Oke. Ini ubahlah, kita ubah dulu. Ya, ubah. Tapi dia tidak kosong ya. Semestinya data kosong ini. Kita ubah. Ubah ya, pro adalah ubah. Ubahnya U besar. U besarnya ngambil sini ubah ya, U besar. Kalau proses BTN proses tidak kosong. Ya, tadi antara ubah atau simpan. Oh, ubah tuh narik data ya. Narik data, update. Oh, ini ubahnya. Udah nih, data berhasil diubah. Habis itu kembali normal ke simpan, tetapi dia tidak dapat ya. Oke, kita build coba ya. Ini agak kompleks nih. Kita running lagi. Pusing ya, rekan-rekan ya, banyak ya. Sorry. Banyak ini karena ini agak banyak ini. Materinya agak banyak nih. Kita ubah lagi ya, coba ya, ubah. Kita ganti menjadi aku. Ubah. Bisa, tetapi ini nggak berubah. Semestinya waktu klik tombol ubah, ya kan? Ini berubah menjadi simpan lagi, persiapan data baru. Ya, dan ini kok kosong. Tapi dia tidak mau ya, harus mencet tombol reset manual baru dia mau. Kita masukin data baru lagi coba, USR 04. Ini Komarudin. Aku @gmail. Teleponnya bla bla bla, status aktif. Simpan. Nah, dia kosong seperti itu, tapi ubah tadi ya, saat ubahnya masalahnya saat dia ubah, tetapi dia tidak kosong nih. Kita ganti USR 06 misalkan ya. Ini dia klik ubah, dia tidak reset. Nah, ini bisa sekarang. Mungkin tadi belum dibuild apa ya. Aduh. Telepon ya, kita masukin. Mungkin tadi belum dibuild ya. Harusnya nggak apa-apa sih nggak dibuild. Ini nggak mau juga lagi nih. Kenapa ini? Ubah. Berhasil diubah kan? Tetapi dia tidak berubah. Harusnya dia berubah menjadi kosong. Ayo, ada masukan di sini? Ini sederhana ini. Cuman harus nyari lah ya. Kenapa dia tidak kosong? Kalau di sini tadi simpan, ya kosong. Tapi saat klik ubah, dia udah berubah nih, ada bacaan di sini nih. Ya kan? Data berhasil diubah. Harusnya kan dia jalanin ini kan, jalanin ini. Akhirnya kosong. Tetapi dia tidak kosong. BTN prosesnya masih bacaannya ubah. Harusnya kan bacanya simpan. Ada apa ini? Satu langkah lagi nih. Oke, kita coba searching jalan ya. Oke. Bisa nih, nggak ada masalah, datanya ubah hapusnya. Tinggal ubah aja nih. Pas ubah ini nggak kembali normal. Maksudnya kembali normal itu kosong lah, kembali gini lah maksudnya nih.
Atau coba nih ya, coba ini saya jejeli ya, jejeli itu dipaksa ya. Jadi habis munculin ini, saya taruh ini juga nih di sini nih. Apakah ada pengaruh dengan ini? Kita pastikan lagi dengan build. Karena secara model air kan waterfall ini habis jalankan turun ke bawah sini sama aja tanpa harus diletakkan di sini. Oke, kita ngalah aja, kita pengen tahu apa masalahnya. Ubah ya, tinggal ubahnya aja nih. Ubah, oke. Harusnya dia bersih. Nah, nggak bersih dia. Ya, mestinya dia bersih begini loh. Nah, gitu ya. Karena kalau simpan bisa dia bersih dia USR 07 ya. Kita masukin. Bersih dia. Tapi ubah nggak mau, nggak bersih. Penasaran ini satu langkah nih ya. Berarti ini nggak ada masalah ini mestinya. Ini udah tereksekusi, hasil udah dapat. Tapi ini kenapa tidak dieksekusi sama dia? Oke, sampai sini silakan ada mau pertanyaan? Rekan-rekan, halo, silakan. Kayaknya pusing ya. Halo, pusing kah? Silakan nanti diikuti lagi aja ya tutorialnya ya. Oke. Tadi ada beberapa yang bikin lama tadi karena apa ya? Sarannya adalah satu kita harus tes satu-satu ya. Terus yang kedua dalam proses pembuatan ini ya kita ada request get parameter, ada btn proses ya. Oke. Kemudian kita ada ubah ya, ubah tersimpan, kemudian mengosongkan data. Setelah ubah atau simpan data dikosongkan ini, kemudian kita ngikutin ID ya, ID-nya hapus atau ubah atau apa pro-nya reset. Oke. Kemudian kita bikin halaman form inputannya, dan yang terakhir menampilkan data ya, menampilkan data. Ini semua kita bikin variabel global ya, seperti itu. Oke, oke, dan oke. Ya, melalui apa tadi? Melalui header dan footer ya, atas dan bawah. Jangan lupa library-nya dimasukkan.